Jangankan harta haram, yang halal pun belum tentu berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat, dan Bapak Ibu sekalian, selamat datang di channel Sukses is My Way bersama saya Tatang Supriyatna. Insya Allah di channel ini saya akan coba mengulas kisah-kisah inspiratif yang membangkitkan semangat kerja, kisah motivasi dan pengembangan diri. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan tentunya bisa bermanfaat untuk Anda, khususnya juga bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi. Namun sebelumnya, jika berkenan sahabat sekalian boleh kiranya untuk menekan tombol subscribe dan sekaligus menekan tombol loncengnya agar sahabat sekalian menjadi orang pertama yang mengetahui setiap video terbaru yang kami upload. Di video kali ini izinkan saya bercerita tentang konsep harta berkah dan tidak berkah. Jika terjadi hal-hal seperti ini dalam kehidupan Anda, maka hati-hati, cek dan recheck, barangkali sumber rezekinya tidak baik. Harta yang tidak berkah cenderung akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan. Misalnya, sakit-sakitan. Jika kita sakit-sakitan, kalau nggak istri ya kita, kalau nggak kita ya anak, ya wajib cek dan recheck, coba cek hartanya. Apakah harta yang kita pakai, yang kita gunakan untuk menafkahi diri dan keluarga, hartanya harta baik atau tidak? Dari sumber yang baik atau tidak? Jika sumbernya baik, alhamdulillah, ya berarti itu adalah ujian. Tapi kalau kita tahu itu dari sumber yang tidak baik, ya hati-hati ya. Itu Anda bisa babak belur dihajar sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah musibah sebelum musibah yang sebenarnya. Harta yang tidak berkah akan membawa diri ya bertabiat buruk. Karena harta yang tidak berkah jika dimakan, makanan itu menjadi darah, darah itu menjadi daging, itu yang mengalir terus di dalam tubuh kita, itu yang nanti akan membawa ya diri menjadi orang yang bertabiat buruk, mudah marah, emosian, ya licik kalau berbisnis, nginjak orang, ya pelit, tamak. Wah, itu adalah sifat karakter kesetanan. Karena harta yang tidak baik, apa yang kita makan tidak baik, itu akan menjadi outputnya tidak baik, menjadi output yang tidak baik. Jika diri seperti itu, istrinya juga akan seperti itu. Bahkan terkadang itu akan tidak jarang terjadi pertengkaran dengan pasangannya hanya dari hal-hal yang sepele. Dari hal-hal sepele menjadi pertengkaran yang besar. Tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian. Ya, bahkan anak-anaknya itu bertabiat buruk juga, tidak jarang juga memalukan keluarga. Harta haram yang kita makan itu akan menjadi sumber yang tidak baik, itu yang akan merembet nanti kemana-mana. Selain itu jika berbisnis, ya rugi terus bisnisnya, kadang ditipu, bahkan bisa jadi bangkrut. Ya, kaya tapi menderita, rumahnya mewah, megah tapi hatinya sempit, pikirannya pusing terus, sempit dan gersang hatinya. Dan tidak ngerti apa yang dipikirin, dan hatinya gelisah juga nggak ngerti kenapa gelisah, ya tidak mengerti terjadi hal seperti itu. Kasurnya empuk, tapi tidak membuat tidurnya nyaman, tidak membuat tidurnya lelap, susah tidur, bahkan harus minum obat tidur untuk tidur. Ya, mobilnya mewah tapi tidak terasa mewah, AC-nya dingin, joknya empuk tapi nggak terasa nyaman, nggak terasa empuk, nggak terasa dingin, gersang aja, ya. Dan uangnya banyak, utangnya juga makin banyak, nggak ngerti, omsetnya gede tapi utangnya makin gede, ya. Dan larinya kemana uangnya juga nggak jelas, ya nggak jelas, uangnya hilang tanpa jejak. Dapat uang banyak, hilang langsung seketika, cuma lewat gitu, ya. Nah, haus harta tidak pernah merasa cukup, ya. Cepat kaya dan juga cepat miskinnya. Awas, hati-hati, ya. Pokoknya ada aja kendaraannya ditabrak orang, tabrakan, dicuri, ada aja jalan keluarnya uang. Ya, uang itu datang, keluar, pergi. Cepat sekali perginya. Uangnya datangnya banyak juga, keluarnya lebih banyak. Ya. Nah, jika terjadi hal-hal seperti ini, coba Anda evaluasi. Barangkali rezeki yang Anda gunakan untuk menafkahi diri dan keluarga, sumbernya itu dari harta yang tidak baik. Bisa jadi ya
Walaupun misalnya Anda nggak nipu, nggak korupsi, awas, karena kalau modalnya make ya dari uang riba, itu juga sumbernya nggak baik. Karena riba itu adalah haram. Al-Baqarah ya 275. Harta yang tidak baik itu akan musnah. Apalagi kalau dari harta riba itu akan musnah. Musnah itu kan masih general, masih umum. Musnah ini bisa tadi hal-hal yang saya sebutin ya. Bisa sakit-sakitan, uangnya dipakai terus untuk berobat. Bisa ditipu, bisa mobilnya kecelakaan, bisa bangkrut, bisa kebakaran, wah macam-macam. Bertengkar sama istri tanpa dari hal-hal yang tidak jelas, dari hal-hal sepele. Nah, jika terjadi hal-hal seperti ini, coba cek dan recheck hartanya Anda dapat dari mana. Karena sebelum yang lain-lain Anda cek, yang pertama adalah makanannya dulu, sumber rezekinya. Sumber rezekinya baik, maka ini akan baik kemana-mana. Ya, itu adalah yang tidak berkah. Anda sekarang jadi paham ya. Coba cek dan recheck, jika terjadi hal seperti itu, ya Anda segera ya tobat, ya insya Allah tobat. Kemudian yang kedua adalah harta yang berkah. Nah, harta yang berkah itu cenderung membawa hati tenang, pikiran tenang. Walaupun penghasilannya sedikit, ada saldonya. Ada saudara minta tolong, bisa bantu gitu. Meskipun kendaraannya biasa sederhana, ya tenang, hatinya tenang ya. Ataupun kadang tidak punya kendaraan juga hatinya tenang, rumahnya walaupun kecil juga hatinya luas. Sama istri juga terus baik, ya istrinya juga tabiatnya baik, anak-anaknya soleh-solehah, mudah diatur. Ya, semua tenang, nyaman, tentram, makanannya enak dimakan meskipun hanya makanan sederhana, pakaiannya juga walaupun itu aja juga nyaman dipakainya. Pokoknya harta yang baik pasti akan membuat baik. Ya, apalagi harta yang haram ketika dipakai itu akan menolak doa. Meskipun Anda pulang pergi berangkat haji, percuma jika Anda kembangkan, jika Anda memakan, jika Anda menafkahi keluarga dari harta yang haram, ya. Kenapa? Karena Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Allah menerima yang baik-baik. Jadi kalau Anda memakan harta yang haram, Anda berdoa, itu pasti ditolak. Harta yang haram, jika itu menjadi daging di dalam tubuh Anda, tempat kembalinya neraka jahanam. Awas, hati-hati, karena dari yang satu ini akan merembet di dunia dan akhirat. Itu akan berdampak ke kehidupan dunia dan akhirat kita. Apalagi kita yang muslim mesti wajib paham ini sebelum kita ke yang lain-lain. Harta yang haram itu akan membawa dampak yang buruk di kehidupan dunia akhirat kita, bahkan sampai ke neraka jahanam tempat kembalinya. Harta yang baik juga akan membawa kebaikan dalam hidup kita, bahkan sampai nanti ke jannahnya. Nah, jika kita sudah mengetahui ya karakteristik daripada harta yang berkah dan tidak berkah, akhirnya kita juga jadi mawas diri dan berhati-hati. Tidak lagi kemudian gerasak-gerusuk menghalalkan segala cara di dalam menjemput rezeki. Tenang aja, rezeki pasti sudah sesuai takarannya. Rezeki pasti datangnya. Rezeki itu tidak pernah akan tertukar. Datangnya pasti sesuai alamatnya. Tugas kita bukanlah untuk berlomba-lomba seperti itu. Tugas kita adalah kita memastikan rezeki yang kita gunakan untuk menafkahi anak dan istri adalah harta yang baik, bukan harta yang tidak baik. Lebih penting berkah. Ingat, untuk yang berkah ini jangankan harta haram, yang halal pun belum tentu berkah. Kok bisa seperti itu? Oh ya, saya pernah mengunjungi satu kiai. Kiai ketika saya datang berkunjung ya, kiai itu langsung bercerita tentang minuman yang saya bawa. Mereknya Akube. Dia bercerita, minuman itu halal tapi belum tentu berkah. Lalu saya bertanya, kenapa bisa jadi halal tidak berkah ya kiai? Kemudian kiai menjawab, kiainya bilang, jika keuntungan dari ya usaha ini dibelikan senjata dan senjata itu dipakai untuk membantai saudara-saudara kita di Palestina, maka minuman ini menjadi tidak berkah. Hati-hati itu, yang halal saja belum tentu berkah. Anda pekerjaannya halal, tapi apakah penghasilannya berkah? Hati-hati ya. Jadi bukan lagi pada halal haram, tapi halal berkah. Ini penting, sebab ini sangat penting, apalagi untuk kaum milenial. Kaum milenial ini saya juga pernah merasakan saat giat-giatnya mencari uang ya. Awas, hati-hati, jangan tabrak koridor agama ya, karena saking semangatnya tidak lagi menghiraukan halal dan haram. Hati-hati ya, kita penting, sebab ini yang nanti akan terus ya 5, 10 bahkan sampai seumur hidup, bahkan nanti pasca kehidupan ini itu akan berdampak. Kalau Anda tidak mengerti hari ini tentang konsep harta baik dan tidak baik, harta haram dan
halal, berkah dan tidak berkah, maka kehidupan Anda ya terus-menerus akan berada di dalam kubangan kepusingan, kenestapaan. Jika tidak ditobati dan tidak mengerti konsep rezeki ini, ya hidup yang sekali ini menderita, bahkan menderita sampai akhirat nanti. Saudara dan sahabat sekalian, inilah ya sharing yang saya bisa bagikan ya kepada Anda sesuai berdasarkan riset ya, cek dan recheck riset saya selama ini ya, melihat ya, kemudian menyelidiki dan mengevaluasi apa yang sudah saya alami, apa yang sudah saya lihat tentang konsep harta berkah dan tidak berkah. Ya semoga bermanfaat untuk Anda. Saya sama sekali tidak ada maksud untuk menyinggung, menyindir ya. Mohon maaf lahir batin jika ada hal-hal yang mengarah ke sana, tidak ada maksud sama sekali ya. Sampaikanlah saran dan kritik Anda, silahkan tulis di kolom komentar dengan santun dan bijaksana. Saya Tatang Supriyatna, Al Fakir undur diri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.